Merasa sedih karena tidak bisa memberikan pelayanan terbaik dengan kondisi yang seimbang dengan kekuatan suami secara seksual. Nah, yang pertama, manusia itu ada 2 dimensi, ada ruhnya, ada fisiknya, ada jiwanya, ada psikologisnya, ada badannya. Jadi, untuk bagian yang membahas tentang psikologi, kenapa wanita itu susah mendapatkan, eee, gairah orgasme, itu bisa ditelusuri di video-video yang lain. Nah, yang di sini akan lebih ditonjolkan tentang fisiknya ya. Nah, video tentang kenapa wanita itu sulit orgasme, itu tidak sama dengan kita tidak bisa memberikan ya, tapi ada kesamaannya. Nah, karena ada faktornya, ada faktor psikologis itu bisa ditelusuri di sana. Video tentang itu tadi, di channel saya termasuk video yang tergolong banyak dapat, jempol bawah ya. Ya, itu satu hal yang bisa dipertimbangkan, kalau itu memang dianggap salah silakan nih. Hidup itu bebas, bebas saja, semua sesuai dengan keyakinan kita masing-masing dan keyakinan itu adalah sebuah proses panjang. Jika sekarang ditolak bisa jadi nanti seiring waktu akan bisa kelihatan. Nah, sekarang yang kita bahas itu karena ini bukan bahas tentang susah orgasme, tapi tidak bisa memberikan pelayanan terbaik, misalnya kita satu kali sudah capek gitu ya, kalau diminta setiap hari sudah capek, sudah enggan. Serupa tapi tidak sama ya, yang di video tentang tadi yang disebutkan itu insyaallah masih bisa ditelusuri manfaatnya. Nah, yang di sini berarti kita bicara tentang stamina. Stamina berarti terkait sama 2 hal, yang pertama, pasokan stamina ya, sumber energinya. Yang kedua adalah pendorong energinya. Dua-duanya ini saling terkait ya. Di dalam aspek pertama ada aspek kedua, dalam aspek kedua juga ada aspek pertama. Itulah luar biasanya Allah. Melahirkan tuh hal yang besar, hamil tuh hal yang besar juga ya, sangat melelahkan secara fisik luar biasa. Kalau toh itu kelahiran pertama karena kita masih gadis, kita tidak memperhatikan, yang masih muda tidak memperhatikan kesehatan. Nah, ini ketika hamil itu juga menyedot banyak tenaga kita, kalau itu sudah anak kedua juga sama. Nah, dari sisi hamil saja itu bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Yang nomor satu kondisi organ pencernaan. Karena ini yang pertama tentang pasokan nutrisi atau pasokan sumber energinya ya, energi dalam tubuhnya. Nah, jadi yang pertama bisa solusinya apa? Mengkonsumsi produk olahan yang bersifat alami tentunya akan lebih baik ya, yang bersifat suplemen menambah kualitas sumber daya tadi ya, kalau produknya Dawa dengan nutrisinya, kalau produk yang lain ada banyak. Boleh pakai spirulina, boleh pakai yang Allah itu Rahman dan Rahim, silakan dipilih, silakan mohon petunjuk kepada Allah mana yang akan dijadikan pintu rahmatnya, datangnya pintu rahmat kita tidak tahu. Kita harus mohon petunjuk dulu baru kita sebaiknya melangkah. Kemudian kedua, insya Allah kalau secara kualitas gizi, apa yang kita makan itu bahkan kalau menurut saya sekarang ini melebihi ya, melebihi kebutuhan tubuh. Sulit ditemukan orang yang makan tidak bergizi ya. Nah, jadi karena makanan sudah sangat bergizi, levelnya sudah luar biasa, intensitasnya luar biasa, maka yang perlu diperhatikan adalah organ pencernaannya. Perbaiki organ pencernaannya, mulai lambungnya, usus besarnya. Gimana caranya? Ada banyak alternatif. Yang pertama jelas harus diobati ya. Berobat itu berarti melibatkan herbal, tapi fisik itu akan sempurna kalau melibatkan dua-duanya. Semakin sempurna kalau kita melibatkan perubahan pola hidup. Kita harus belajar percaya ada hal baik, ada hal yang tidak baik. Apa saja yang baik buat pencernaan, apa saja yang baik buat lambung. Kita sama-sama tahu. Kelelahan fisik, kelelahan psikologis, makanan pedas, makanan kecut, kemudian kebiasaan tidur setelah makan sambil bersandar, minum terlalu banyak es atau yang dingin-dingin, kemudian mengkonsumsi banyak, makanan berlemak, tinggi lemak, atau mengkonsumsi banyak tepung. Intinya kerja keras untuk lambung kita. Entah dari kuantitas, entah itu dari kualitas ya. Kualitasnya tepung 100%, ndak ada buah-buahannya. Sayur sedikit, buah sedikit, air sedikit. Atau dari intensitas sedikit-sedikit sih setiap hari, cuman makan
apa itu, cireng, makan cilot, nah sedikit nggak banyak-banyak beli 5.000 sehari 2 kali, tapi setiap hari. Nah dari manapun itu juga perlu akan sempurna terapi fisik, herbal, dan juga perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup berarti kita harus percaya ada yang baik dan buruk, baik itu secara teknik mengolah, kemudian kombinasi pengolahan, bahan pengolahan, jenisnya. Nah, itu semua berpengaruh. Kita harus mulai belajar percaya ada hal baik dan buruk dalam hal itu ya. Kalau nggak gitu, wah ya akan seterusnya. Tubuh loyo, tubuh akan dengan asam lambung yang terus naik aja, tubuh itu bisa ngedrop loh. Kita bisa lemes sangat itu hanya karena permasalahan dari lambung saja. Kalau sudah penyakit lambungnya itu sudah senior ya, sudah lama memang biasanya nggak kerasa, perutnya perih tiba-tiba lemes sekali. Kalau yang masih baru-baru punya penyakit lambung, baru kerasa lambungnya bermasalah, nah itu biasanya, histeris ya, masih euforia, kelihatan banget, "Aduh lambung kambuh." Kalau sudah senior kadang nggak bisa ngerti, "Ini apanya ya yang sakit kok bisa gini?" Nah, kalau nutrisinya, sumber energinya itu sudah besar simpanannya dalam tubuh, cadangannya, dan kualitasnya sangat bagus, jadi kita maju ke berikutnya, apa itu? Nah, kelenturan dari tubuh kita ya, kelancaran dari aliran darah kita, kelancaran dari jalur saraf kita. Nah, apa itu? Kalau dibantu dengan perubahan pola hidup itu jelas ya, gimana caranya? Kalau kita banyak makan pedes akhirnya lambungnya naik, asam lambungnya naik, asam lambungnya tinggi, itu bisa mempengaruhi aliran darah jadi tidak lancar. Gas itu tinggi, ya perut bisa terasa sebat, tubuh bisa terasa kaku, lemes, kemudian akhirnya berpengaruh ke saraf kalau menurut saya, ketika asam lambung itu tinggi, suhu dalam tubuh itu ngedrop, nah dingin. Nah kalau terlalu dingin itu mempengaruhi ke saraf kalau menurut saya. Akhirnya ketika dipenetrasi jadi tidak mudah atau sekali penetrasi sudah lama, bosen, capek. Nah, itu juga bisa mempengaruhi stamina kita. Jadi rasanya sudahlah dapat sekali sudah selesai gitu, rasanya sudah cukup. Nah, itu ya. Ingat tadi ini konteksnya adalah batasannya secara fisik ya. Yang non fisik silakan dilihat di video yang lain. Pasokan energinya besar, tapi tidak diiringi dengan kekuatan otot, tidak diiringi dengan aliran darah yang lancar, kelenturan otot juga enggak, pembuluh darah yang, lentur juga tidak, aliran darah yang lancar juga tidak. Nah, itu juga ini bikinin cepet lelah, ya. Karena antara berhubungan suami istri dengan olahraga itu ada kesamaan, jadi penting sekali yang tadi disebutkan aliran darahnya itu harus lancar yang akan memicu hal-hal yang tadi juga sudah disebutkan. Jadi, selain tadi menjaga makanan yang itu jelas berpengaruh, juga apa? Harus olahraga. Suamiku tuh mintanya macem-macem, sudahlah satu macam gini aja, kan capek. Nah itu, kalau kita bekerja itu sebagai sumber masalah, kalau pekerjaan rumah tangga ndak ada selesainya, kita menjadi beban, tapi kalau olahraga konotasinya positif ya. Allah sesuai prasangka hambanya dan banyak sekali perintah untuk meninggalkan, jauhilah prasangka ya. Kalau kita olahraga berpositif thinking, husnudon, maka hasilnya jadi bagus, ototnya lentur, dan karena itu diniatkannya baik, maka yang dapat pun juga baik, tidak kelelahan. Sementara kalau bekerja pekerjaan rumah tangga atau bekerja mencari duit, kita terus memaksakan diri. Nah, itu sampai kelebihan ya, kelenturan ototnya sampai akhirnya kaku jadinya, sudah lentur, sudah enak bekerja, akhirnya tambah kaku karena berlebihan. Harusnya hanya cukup merilekskan, menguatkan, akhirnya jadi melemahkan kalau kita begitu kuat bekerjanya. Itu bedanya olahraga dengan bekerja. Jadi pastikan, pasokan nutrisinya banyak, pasokan energinya banyak, sumber energinya bagus, berkualitas, kemudian pastikan tenaga pendorong energinya terpenuhi. Kita sama-sama tahu teori dasarnya jantung yang memompa semuanya dan jantung ini akan bisa bekerja dengan baik dengan daya olahraga kita, dengan daya dorong dari gerakan kita, olahraga. Bersyukur karena kita sudah punya suami, punya keturunan, atau bersyukur dengan plus-plus yang lainnya, itu juga akan membantu menjaga stamina kita. Kemudian ikhlas, tidak bisa diwakilkan hubungan seksual itu kepada orang lain, maka dengan keikhlasan ini kita juga bisa memenuhi atau menyamakan kekuatan, stamina kita dengan pasangan kita. Nah,
Innamal a'malu binniyat. Barang siapa di dalam hatinya ada niat, maka Allah memudahkan. Terlalu banyak cincong, terlalu banyak beralasan sama dengan tidak jujur. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan, membenarkan diri kita yang oh begini begini begini. Allah yang mendengarkan semua. Hanya perlu kita menata diri kita, membersihkan pikiran, membersihkan hati kita. Allah mendengar semuanya. Kalau betul kita bersungguh-sungguh, kalau betul kita berniat, Allah bersama kita. Timun kan menjadi baik. Terima kasih banyak.